Membuat perbedaan secara konsisten. Jilid 5. Berdiri teguh tanpa goyah di tengah badai. Ayub 19:25-27. Tetapi aku tahu penebusku hidup, akhirnya ia bangkit di atas debu. Juga sesudah kulit tubuhku sangat rusak, tanpa dagingku pun aku akan melihat Allah. Yang aku sendiri akan melihat memihak kepadaku, mataku sendiri menyaksikannya dan bukan orang lain. Hati sanubariku merana karena rindu. Sehebat atau sedahsyat apapun bencana atau malapetaka yang menimpa, jagalah hati agar jangan sampai berpaling dari Tuhan. Hati yang terpelihara dengan baik akan mampu bertahan dalam pengharapan di tengah kemustahilan. Sebab iman yang teguh tidak dibangun dalam pertarungan, tapi dalam ketangguhan doa yang konsisten. Cara membangun iman yang teguh dan konsisten. Ayub 19:25. Tetapi aku tahu penebusku hidup. Cara membangun iman yang teguh adalah tetap berdoa dengan penuh optimisme secara konsisten kepada Tuhan. Ayub tidak pernah menjadikan pengalaman hidupnya yang manis dan indah sebagai andalan. Kekayaan, kemewahan, kenikmatan, kehormatan, sahabat-sahabat, orang-orang yang mengasihi atau menyayangi dan sebagainya. Mereka semua secara tiba-tiba bisa meninggalkan tanpa alasan. Menurut Ayub hanya ada satu yang akan senantiasa tetap ada dan selalu setia, yaitu penebus atau pembela. Sang penebus inilah yang akan menyelamatkannya dengan membuktikan ketidakbersalahannya, memulihkan kehormatannya, dan memberinya keadilan. Kristus adalah penebus dan sekaligus pembela yang akan tampil dan menjadi pembebas kita. Efesus 1:7. Sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita boleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Yang kedua, Kristus adalah pondasi iman yang sejati. Ayub 19:26. Juga sesudah kulit tubuhku sangat rusak, tanpa dagingku pun aku akan melihat Allah. Tetap bersandar kepada Tuhan meski dalam keadaan yang paling kritis dan menyakitkan adalah bentuk iman dan komitmen yang tangguh, kokoh, dan tidak dapat diporak-porandakan. Tubuh yang fana ini boleh saja dihancurkan oleh penyakit, aniaya yang berat, atau membusuk di dalam tanah setelah meninggal. Semua itu tidak bisa memisahkan kita dari kasih Kristus. Penindasan, penganiayaan, bahaya, atau pedang, tidak satu pun yang dapat memisahkan kita dari kasih Kristus. Roma 8:35 dan 38-39. Siapapun yang harap pada Kristus sekali-kali tidak akan pernah dipermalukan. 1 Petrus 2 ayat yang ke-6. Yang ketiga, meskipun sudah mati, orang beriman akan tetap bertemu Allah. Versi terjemahan lama dalam Ayub 19:26 mengatakan, setelah aku hancur luluh kulit tubuhku ini, maka dari dalam badanku juga aku akan memandang Allah. Kalimat ini memastikan bahwa orang beriman sekalipun sudah mati akan mendengar suara anak Allah, dan mereka yang mendengarnya akan hidup serta bertemu dengan Tuhan dalam keadaan hidup. Yohanes 5 ayat 25. Bukan orang lain yang akan melihat Tuhan kemudian memberitahukan Ayub, tetapi dia sendiri yang akan benar-benar bertemu Tuhan dan melihat Tuhan. Mataku sendiri menyaksikannya dan bukan orang lain. Sebagaimana ditegaskan oleh Kristus bahwa siapapun yang percaya kepadanya akan hidup kekal dan tidak turut dihukum, sebab ia sudah pindah dalam maut ke dalam hidup. Yohanes 5 ayat 24. Di tempat yang paling mustahil sekalipun, Tuhan senantiasa ada bagi mereka yang bersandar kepadanya. Tuhan selalu ada baik ketika kita berbahagia atau berduka, kuat atau lemah. Seperti apapun keadaan kita, Tuhan senantiasa ada untuk kita. Saya tutup dengan closing statement yang pertama. Yang terbaik maupun yang paling kita cintai dan sayangi tanpa kita duga, tanpa kita harapkan, bisa menghilang dan meninggalkan kita tanpa permisi. Kedua, Kristus adalah satu-satunya sahabat yang terbaik yang akan ada dan setia mendampingi kita baik dalam suka maupun duka. Ketiga, lebih baik bersama Kristus meski tanpa siapapun atau tanpa apapun, sebab hanya Dia yang mampu memberikan ketenangan dan pengharapan, kepastian. Mazmur 62 ayat yang 1. Jadikan Kristus sebagai andal, sebab Dia adalah segalanya bagi kita. Mazmur 84 ayat 10-12. Selamat membangun pondasi iman yang benar dan kokoh dalam Kristus. Tuhan memberkati.